dan selamat datang di program studi Tadris Matematika IAIN Kediri. Bersama saya Galum Nurul Latifah dari program studi Tadris Matematika Angkatan 2019, ditemani oleh Ibu Ketua Program Studi Tadris Matematika IAIN Kediri yang saya hormati Ibu Dewi Hamidah SSI MPD, yang hari ini akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai program studi Tadris Matematika IAIN Kediri. Baik, langsung saja kita sapa Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Online school aman ya Bu? Insya Allah masih aman. Oh iya, alhamdulillah. Soalnya kita sebagai mahasiswa juga alhamdulillah masih aman ya teman-teman ya. Oke, untuk mengawali pembicaraan hari ini, mungkin Bu Dewi bisa jelaskan kepada teman-teman di rumah mengenai visi dan misi dari Tadris Matematika IAIN Kediri sendiri. Oke. Kalau untuk visinya, prodi kita itu adalah menghasilkan menjadi program studi yang unggul pada bidang pendidikan matematika dan menghasilkan sarjana pendidikan matematika yang menguasai literasi teknologi pada tahun 2028 gitu. Untuk misinya saya kira nanti bisa dibaca di web prodi kita ya, karena ada 6 kalau tidak salah misinya dan agak panjang begitu Mbak Galuh. Ya. Nanti biar lebih jelasnya bisa dilihat di web prodi kita. Oke, teman-teman jangan lupa ya dilihat di web prodinya. Mungkin bisa disebutkan Bu web prodinya apa? Web prodinya Tadris Matematika faktarbiyah.iainkediri.ac.id. Oke, jangan lupa dicek ya teman-teman. Oke Bu, menggarisbawahi mengenai visi, yaitu menghasilkan sarjana pendidikan matematika. Nah, maksudnya di sini itu sarjana seperti apa sih Bu yang diharapkan oleh Tadris Matematika sendiri? Sarjana seperti lulusan seperti apa yang diinginkan oleh Tadris Matematika sendiri? Oke, jadi begini, kita kan berada di bawah naungan Kemenak gitu ya. Jadi dari Asosiasi Kemenak dan Pendidikan Matematika atau Tadris Matematika, di sana ada profil lulusan ya, bahasanya Mbak Galuh. Profil lulusannya itu ada 3 di kita. Jadi yang pertama adalah yang utama, dan yang pertama adalah menjadi pendidik atau kita biasa bilang guru begitu ya enaknya ya. Bedanya dengan yang PGMI, nanti kita ini pendidiknya jadi guru SMP atau SMA. Oh, berarti beda ya itu kawasannya SD gitu ya. Oh iya. Kalau kita SMP atau SMA, pendidiknya di bidang matematika tentunya. Kemudian yang kedua ada sebagai pengembang bahan ajar. Jadi biasanya pekerjaan ini itu di mana ya, di LP 4TK atau membuat kita sebagai wira swasta, membuat bahan ajar yang kemudian bisa dijual seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sebagai asisten peneliti. Jadi kalau asisten peneliti ini biasanya teman-teman itu ada yang diliti begitu ya, atau di badan penelitian yang lainnya di sini, tapi bukan penelitinya karena masih tingkat S1, jadi bahasanya masih asisten. Oh gitu ya Bu. Dan yang menguasai literasi teknologi. Jadi apapun nanti profesinya, diharapkan teman-teman lulusan Tadris Matematika ini, karena perkembangannya begitu cepat ya di bidang teknologi, jadi kita tetap punya pedoman, punya basic yang kuat terkait literasi teknologi ini, harapannya begitu. Oh baik, berarti kalau kita ngomongin soal Tadris Matematika ini tidak melulu soal menjadi guru ya Bu ya? Enggak, hanya itu menjadi profil pendukung profil utama ya. Jadi harapan utamanya seperti itu, namun bisa menjadi yang lainnya juga. Oke, baik. Gimana nih teman-teman? Ternyata luas banget ya bidang lingkup dari Tadris Matematika ini sendiri. Kalau kita tadi ngobrolin soal Kemenak nih Bu, berarti kan di Tadris Matematika ini tidak hanya mengajarkan soal matematika saja, atau soal kalkulus, atau mungkin aljabar, atau mungkin bidang keguruan. Nah, mungkin bisa Bu Dewi jelaskan di sini mengenai kurikulum dari Tadris Matematika sendiri. Oke, untuk mahasiswa baru yang angkatan 2021 ya. Jadi rencana dari institusi itu mulai menggunakan kurikulum yang MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi beda nanti kurikulumnya sama Mbak Galuh ini beda. Beda teman-teman. Nah, jadi di kurikulum yang baru ini secara umum memang sama, bahwa kita dari di bawah naungan Kemenak atau yang lainnya itu sebenarnya sama, bahwa mata kuliah institusi itu maksimal 10%, kemudian mata kuliah fakultas atau kita di sini ketarbiahan ya, itu maksimal 20%, itu maksimal. Jadi sehingga mata kuliah keprodian itu mestinya lebih dari 70% atau minimal itu 70% dari semua mata kuliah. Nah, kalau misalnya kita punya total mata kuliah yang harus diambil minimal 144 SKS,
maka nanti mata kuliah institusi itu sekitar 14 SKS maksimal ya, maksimal. Dan tarbiyahnya berarti 14 kali 2 ya, karena 20% maksimal 28. Nah, di mata kuliah institusi itu maka akan ada karena kita dari PTKIN, ada penguatan dalam bidang keagamaan. Misalnya seperti baca tulis Quran, kemudian praktik ibadah, kemudian kemarin dapat fikih juga. Iya, dapat saya Bu semester 2 kalau nggak salah. Jadi mata kuliah ke agamaan itu Iya, ada di institusi. Kemudian untuk mata kuliah ketarbiyahan atau bahasa Indonesianya mungkin keguruan gitu ya. Keguruan itu juga ada. Kita misalnya kayak pengantar pendidikan, kemudian administrasi, manajemen administrasi dan kemudian micro teaching kayak gitu. Itu kan keguruan. Nanti itu akan disediakan di mata kuliah namanya fakultas gitu. Nah, sedangkan mata kuliah prodi tentunya teman-teman sudah tahu banyak ya. Jadi kita di sini juga bersaing dengan teman-teman dari PTN ya, dari yang umum. Misalnya yang judulnya prodinya itu bukan tadris tapi pendidikan. Nah, biasanya jadi pendidikan. keunggulan kita itu kita punya mata kuliah seperti mereka, tapi kita juga punya mata kuliah keagamaan. Jadi keunggulan kita di situ. Walaupun kita sama-sama belajar kalkulus, kita sama-sama belajar pemodelan misalnya, tapi kita dapat ini loh, ada mata kuliah lain yang plus di lulusan dari IAIN Kediri seperti itu. Bu, kalau ngobrolin soal masih tentang tadris matematika, apakah ini nanti kalau seumpama kita udah lulus dari sini, apakah kita melulu nanti kerjanya harus di bawah naungan Kemenak atau bisa di umum juga? Oh, tentu tidak ya. Jadi pekerjaan itu sebenarnya tidak terkait sama ini ya, naungannya Kemenak atau Kemendikbud, enggak. Jadi selama misalnya yang memberi lowongan pekerjaan itu menerima dengan kualifikasi kita, ya berarti ya bisa saja gitu dari dimanapun. Bahkan kalau kayak teman-teman saya juga ada misalnya dari matematika nanti di bank, itu kan sebenarnya nggak nyambung juga, tapi kemampuannya dia ada di sana gitu. Kalau kita memang selama ini masih banyak yang jadi tutor, gitu ya. Tapi saya lihat juga kemampuan teman-teman yang mahasiswa yang sudah berjalan ini, pengembang bahan ajarnya itu banyak, karena memang kita mata kuliah untuk membuat media-media pembelajaran yang berbasis teknologi itu juga kita kuatkan gitu. Oh baik, jadi bukan berarti karena kita di bawah naungan Kemenak nanti kerjanya melulu di bawah Kemenak itu enggak ya Bu? Enggak. Contohnya Bu Dewi sendiri nih teman-teman. Bu Dewi ini dulu lulusan dari Universitas Airlangga dan juga S2-nya sempat menempuh di mana Bu? Di Sriwijaya. Di Sriwijaya, dan sekarang malah Bu Dewi nih yang masuk ke Kemenak. Gimana Bu? Ada yang beda gak Bu antara di bawah Kemenak sama Kemendikbud itu? Iya, bedanya ya itu tadi ya, mata kuliah keagamaan. Jadi ciri khasnya di situ. Ciri khasnya di situ. Kalau fakultasnya kan sama, keguruan dengan FKIP di PTN misalnya itu kan sama-sama keguruan secara umum ya. Tapi kalau kita kan ada keagamaannya itu tadi, nilai plusnya malah di situ. Oh, kalau untuk mata kuliah yang mengandung matematika sendiri nih Bu, apakah sama aja yang di bawah Kemenak sama di bawah Kemendikbud itu apa sama Bu? Saya rasa secara umum hampir sama ya, karena memang kita punya asosiasi pendidikan matematika, jadi memang harus sama gitu. Harus sama ini kurikulumnya, jangan sampai di PTN ini, di PTKN ini beda gitu. Jadi kita punya asosiasi yang memang walaupun nama mata kuliahnya tidak sama persis ya, tapi konten yang diajarkan sama gitu. Jadi memang pembedanya adalah di ciri khas mata kuliah institusi. Dan keagamaan aja ya Bu berarti ya. Dan yang beda ini Mbak Gol, kalau di mata kuliah keprodian kita ada matematika keislaman. Nah, yang menjadi penciri khas kita di tadris. Bukan pendidikan matematika gitu. Jadi di sana yang dibahas Mbak Gol belum dapat ya? Iya, belum dapat nih teman-teman, kayak agak kurang nyambung ini. Bisa dijelaskan mungkin Bu sedikit mengenai matematika keislaman itu? Nanti kita dosen pengampunya membahas tentang yang kita di keagamaan ya, di Islam itu misalnya di fikih ada perhitungan matematikanya di bab apa sih misalnya? Kayak ini waris ya. Waris. Kemudian apa zakat misalnya. Itu kita bahas di situ. Kemudian misalnya ada yang pemutusan perhitungan kayak ilmu falak gitu ya. Apa ya? Pemutusan misalnya besok Ramadan enggak, itu kan ada hitungannya juga tuh. Jadi matematika keislaman itu apa sih yang dalam Islam ini kita menggunakan perhitungan matematika yang kita sudah belajar sebenarnya teorinya nih, digunakan dalam perhitungan dalam hukum-hukum Islam dan sebagainya. Jadi sebenarnya malah lebih ini ya Bu, lebih banyak yang dipelajari di bawah naungan Kemenak ya Bu daripada Kemendikbud ya. Kalau praktik lapangannya kira-kira lebih
insya Allah lebih bermanfaat yang gitu. Semoga saja, amin. Gitu ya. Oke Bu, masih ngebicarain soal kurikulum nih Bu. Tadi sempat Ibu singgung mengenai bidang minat dan mata kuliah pilihan. Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman sedikit nih Bu mengenai mata kuliah pilihan. Karena saya kan masih semester 5 nih Bu, jadi saya belum dapat yang namanya mata kuliah pilihan. Mungkin Bu Dewi bisa jelaskan kepada teman-teman di rumah. Oke. Jadi tadi kan saya bilang angkatannya Pak Galuh dengan yang 2021 ini akan beda kurikulumnya ya. Beda karena mereka menggunakan kurikulum NDKN itu tadi. Nah, karena kita tadi punya 3 profil lulusan, yang pertama pendidik, kemudian pengembang bahan ajar dan asisten peneliti. Jadi di tiap profil lulusan itu punya mata kuliah pilihan sendiri. Jadi misalnya nih, saya pengennya jadi ini aja deh, pengembang bahan ajar deh. Nanti mata kuliah pilihannya itu kita sudah sediakan gitu. Kalian harus mengambil semuanya. Sedangkan yang mata kuliah pilihan yang lain pada profil misalnya asisten peneliti nggak wajib bagi kamu karena kamu sudah memilih pengen fokus ke bidang minat sebagai pengembang bahan ajar gitu. Nah, mata kuliah ini mulai tersedia di semester 5. Oh, bukan semester 6 lagi ya Bu berarti? Enggak, 5, 6, 7 nanti. Oh, 5, 6, 7. Nanti dipecah-pecah di semester tersebut ya Bu? Jadi untuk setiap profil lulusan itu ada 5 rencananya. Jadi di semester 5 ada 1 mata kuliah penyebarannya ya. Kemudian di semester 6 ada 2 mata kuliah, di semester 7 ada 2 mata kuliah. Jadi semester 5 ini boleh ngambil 3-tiganya, misalnya pengembang bahan ajar, pendidik sama asisten peneliti. Tapi nanti di semester 6 sudah harus fokus kemana, pengennya kemana, lebih jadi pengen bidang minat. Kalau kayak saya dulu juga ada ya, misalnya kita ada aljabar, ada analisis kalau di murni gitu ya. Jadi skripsinya nanti arahnya ke sana. Jadi sudah punya gambaran. Iya, berarti nanti kita harus milih 3 itu ya Bu, dari salah satu dari 3 tersebut. Ingin menjadi nanti ada ini gak sih Bu kayak konseling gitu, seumpama saya masih bingung nih Bu Dewi harus milih yang mana. Nanti apakah ada kegiatan seperti dosen yang kalau di sekolah dulu mungkin bilangnya bimbingan konseling gitu ya Bu. Apakah ada konseling antara dosen dan mahasiswa? Kalau mahasiswa kan punya dosen wali ya Mbak Galuh ya. Oh iya, jadi bisa dikonsultasikan sama dosen wali masing-masing setiap mau KRS-an bahasanya ya. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu KRS-an tuh dosen walinya. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu KRS itu apa, KRS itu adalah kartu rencana studi yang mana kartu tersebut akan diambil setiap semester baru ya Bu. Atau mungkin kalau di sekolah dulu ngomongnya jadwal pelajaran. Nah, apakah ada yang bikin beda lagi Bu antara angkatan saya dan angkatan baru kali ini? Kalau di angkatan saya dulu kan mata kuliah kita sudah dipaketin nih Bu. Atau kalau di angkatan baru ini bagaimana Bu Dewi? Iya, sebenarnya kalau paket juga iya ya. Jadi bedanya nanti ketika muncul mata kuliah pilihan itu yang berbeda. Kalau di awal itu memang sengaja dipaket biar semuanya bisa terlewati dengan baik gitu. Oh iya, bedanya nanti berarti cuma di mata kuliah pilihan ya Bu. Oke, baik Bu Dewi. Kalau masih ngobrol soal tadris matematika, kita semua tahu bahwa program studi ini itu terbilang baru di IAIN Kediri sendiri, yaitu menerima mahasiswa baru pada tahun 2017 dan saya termasuk angkatan ketiga nih teman-teman. Nah, sebenarnya banyak gak sih Bu prestasi yang udah diraih sama mahasiswa sendiri, mahasiswa tadris matematika sendiri? Alhamdulillah ya. Jadi selama ini mulai dari tahun 2019 itu kita sudah mulai mengukir prestasi begitu ya, dikatakan begitu. Jadi alhamdulillah ada banyak prestasi yang sudah diraih teman-teman dari mahasiswa prodi tadris matematika. Bisa dilihat di IG kita ya nanti ya. IG-nya apa Bu Dewi? IG prodi itu tadris matematika IAIN Kediri. Tadris matematika IAIN Kediri. Jadi beberapa di antaranya mungkin kita kemarin ada Unikmor itu juga banyak dapat medali banyak banget ya. Sayangnya nggak tahu tahun ini akan ada Unikmor lagi atau enggak. Oh iya, karena pandemi ya. Unikmor itu apa Mbak Galuh mungkin bisa dijelaskan? Unikmor itu merupakan salah satu kegiatan mahasiswa yang ada di IAIN Kediri, yaitu kayak mungkin bidang olahraga, ada basket, ada volley, ada futsal dan masih banyak lagi teman-teman. Jadi prestasi itu non akademik ya? Iya, non akademik teman-teman. Untuk prestasi akademik sendiri kita juga di tingkat nasional sudah beberapa ya. Mulai dari yang pertama itu saya ingat Solihah Nur Indah itu angkatan 2018 itu teacher idol tingkat nasional juara 3. Kemudian angkatan 2017 itu LKTI di Kahimatika yang mengadakan, yaitu malah juara 1 alhamdulillah. Kemudian ada lagi yang medali emas kemarin dari POSI
Education itu juga medali emas atas nama Primi. Kemudian yang terakhir ada Syadam, itu dari Oase Edukasi juga dapat medali emas. Alhamdulillah bisa bersaing dengan dari kampus-kampus PTN lainnya. Iya, itu tingkat nasional ya Bu Dewi? Tingkat nasional. Tingkat nasional nih teman-teman, nggak main-main nih. Oke Bu Dewi, kalau ngobrolin soal prestasi mahasiswa sendiri dan Tadris Matematika yang terbilang prodi baru di IAIN Kediri, bagaimana sih Bu dengan akreditasi yang ada di program studi Tadris Matematika ini sendiri? Iya, jadi alhamdulillahnya ya di Fakultas Tarbiyah itu ada 3 prodi baru, Tadris Matematika, MPI dan PGRI, dan alhamdulillahnya yang sudah lebih dulu terakreditasi oleh BANPT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, itu adalah kita Mbak Galuh. Jadi kita divisitasi lebih dulu sehingga nilai akreditasi kita sudah keluar, alhamdulillah terakreditasi baik begitu. Apakah ada kemungkinan nanti bisa naik Bu, mungkin di apa Bu, kalau di atasnya baik itu Bu? Baik sekali. Oh baik sekali. Unggul. Iya, dan unggul. Apakah ada kemungkinan Bu? Oh, kemungkinan itu besar sekali, bahkan dari teman-teman dosen-dosen yang lain itu juga optimis bahwa ketika misalnya kita reakreditasi ini pasti bisa naik. Kenapa? Kita masih prodi baru aja udah bisa gitu loh menghasilkan akreditasi yang sekarang ini. Saya rasa dengan prestasi-prestasi yang semoga bisa terus ditingkatkan gitu ya. Kemudian dosen sendiri juga harus banyak melakukan penelitian, pengabdian, dan juga mahasiswa. Saya rasa nanti kedepannya insya Allah kita bisa meningkatkan status akreditasi itu menjadi ya perlahan-lahan lah ya, dari baik kemudian baik sekali, kemudian baru nanti ke unggul gitu. Nah, usaha apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak Tadris Matematika sendiri Bu untuk mendapatkan akreditasi baik ini? Apakah hanya dari pihak Tadris Matematika sendiri atau mahasiswa juga harus mahasiswa juga harus ngebantu dari segi prestasi? Mungkin bisa Bu Dewi jelaskan secara singkatnya? Iya, jadi sebenarnya komponen dari instrumen akreditasi itu banyak ya, nggak cuma mahasiswa dan dosen. Jadi mulai dari institusi, fakultas tuh semua memberikan sumbangsih gitu ya, memberikan sumbangsihnya, dan terutama itu dosen dan mahasiswa yang sekarang itu diminta adalah hasil penelitian dan pengabdian, kemudian prestasi serta lulusan. Jadi lulusannya itu harus segera mendapatkan pekerjaan, mintanya gitu. Kalau semakin lulusannya itu cepat mendapatkan pekerjaan, maka status akreditasinya bisa cepat naik begitu. Iya, jadi mungkin kegiatan-kegiatan ilmiah antara dosen dan mahasiswa itu memang perlu ditingkatkan dalam hal ini untuk bisa kolaborasi gitu ya. Jadi harus saling kerjasama gitu ya Bu. Kalau Bu Dewi tadi sempat menyinggung soal lulusan. Nah, bagaimana untuk lulusan dari Tadris Matematika sendiri? Apakah sudah ada yang lulus? Karena seperti yang kita tahu, Tadris Matematika ini baru saja menerima mahasiswa tahun 2017. Iya, jadi alhamdulillah angkatan pertama itu sudah ada yang wisuda besok hari Rabu besok yudisium ya. Minggu depan yudisium, di bulan ini akan wisuda. Itu sudah sekitar belasan orang alhamdulillah yang berhasil menjadi lulusan pertama. Lulusan pertama nih alhamdulillah ya. Dan beberapa di antaranya sudah langsung kerja juga sih. Saya lihat ketika saya tanya, saya tracing gitu ya, beberapa orang sudah mendapatkan pekerjaan, ada yang masih belum juga, tapi ngelesi ya, seperti Mbak Galuh ini kan ngelesi gitu ya. Iya. Apakah nanti wisudanya tetap online karena kita kan masih dalam masa pandemi nih Bu, atau sudah bisa, atau bagaimana nih Bu? Sebenarnya masih online ya, semoga tidak mengurangi rasa kebanggaan orang tua, pasti itu tidak akan mengurangi ya insya Allah. Iya, jadi begitu ya teman-teman mengenai Tadris Matematika secara garis besarnya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir untuk Bu Dewi, kegiatan mahasiswa dan dosen apa saja sih Bu yang ada di dalam Tadris Matematika ini? Iya, jadi begini, sebelum pandemi ya, tahun 2019 berarti ya. 2019. Sebenarnya prodi itu juga sudah menata dengan baik kegiatan-kegiatan untuk mahasiswa gitu. Misalnya Matematik Olimpiade Club atau MOC. Jadi di situ itu mahasiswa yang punya minat di bidang olimpiade atau menyelesaikan soal-soal matematika gitu ya, high order thinking itu, dosen akan membimbing, ada terjadwal gitu. Kemudian ada lagi Matematik Study Club. Kalau Matematik Study Club ini kemarin juga sempat berjalan ketika sebelum pandemi. Jadi mahasiswa yang angkatan atas itu dengan mahasiswa yang angkatan bawah diajarin konseling gitu. Iya, saling kolaborasi juga gitu ya. Iya, jadi misalnya ada kesulitan tugas, yang angkatan bawah bisa nanya ke teman-teman kakak kelasnya gitu. Jadi di situ kita wadahi.
Ketika misalnya tetap nggak dapat titik temu atau penjelasannya, nanti bisa tanya ke dosen, tetap ada dosen yang mendampingi begitu. Baik. Kemudian sebenarnya saya juga berencana ada yang namanya forum karya tulis ilmiah. Kenapa? Karena ini sangat diperlukan untuk mahasiswa. Pasti menulis karya tulis, outputnya kan skripsi gitu ya, penelitiannya. Nah kemarin kayaknya Dema sempat mengadakan juga ya, itu ada mengundang narasumber untuk mengajarkan kepada mahasiswa yang ingin ikut itu bagaimana sih sebenarnya karya tulis yang baik, bagaimana nulisnya dan sebagainya. Walaupun memang di mata kuliah juga sebenarnya sudah ada ya di mata kuliah metodologi penelitian, tapi biasanya kan nggak cukup waktunya gitu ya, dan nggak puas nanyanya, apalagi online ya sekarang. Nah harapan saya mungkin kedepannya nanti kita akan buat forum-forum online yang seperti itu. Jadi walaupun online kita tetap bisa berjalan, harusnya begitu ya harapannya. Kemudian ada lagi yang terakhir forum diskusi dosen dan mahasiswa, ini memang belum berjalan juga. Jadi dulu itu harapannya karena kita di dosen tadris matematika sendiri sebenarnya tiap bulan punya forum diskusi ilmiah maupun non ilmiah gitu ya. Tapi kebanyakan ilmiah. Nah mungkin nanti harapannya ketika forum diskusinya ini yang sifatnya ilmiah atau akademik, maka nanti mahasiswanya ikut nimbrung gitu, diundang. Apalagi kalau online kan enak ya. Mau dari mana saja, mau jam berapa aja kita bisa join lewat HP, lewat laptop kan lebih mudah. Nah, saya harap seperti itu nanti. Jadi ketika jadwalnya siapa, kita buat flyer, nanti ada yang mau join, mungkin bisa jadi forum juga antara diskusi dosen dan mahasiswa. Karena kegiatan-kegiatan ilmiah kayak gini tuh mendukung dalam akreditasi tadi. Dan juga outputnya tadi ya Bu, untuk menunjang skripsi. Nah baik Bu, mungkin untuk teman-teman mahasiswa baru nih Bu, kurang mengerti bagaimana sih Bu cara gabungnya di masa pandemi ini, cara gabung di dalam kegiatan mahasiswa tersebut? Iya, mungkin biasanya kita akan kolaborasi dengan Dema ya, Hima ya sekarang ya, HMPS ya. Kita biasanya akan kolaborasi dengan HMPS dari info-info ini, atau juga kita biasanya menyebarkan melalui flyer-flyer yang ke grup-grup WhatsApp atau di Instagram biasanya juga. Jadi untuk sementara ini masih ada 4 kegiatan mahasiswa ya Bu Dewi ya. Mungkin insya Allah nantinya akan bertambah lagi ya Bu kalau keadaan sudah membaik nih teman-teman. Baik Bu Dewi, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman mahasiswa baru di rumah? Apa ya? Ya walaupun online ya, sepertinya kita akan tetap online di semester yang akan datang ini. Ya saya harap tetap semangat gitu. Jadi jangan patah semangat karena kok online lagi, kemudian dosennya seperti ini seperti itu. Ya diterima dengan ikhlas supaya nanti ilmunya tetap bisa terserap gitu dengan baik. Walaupun mungkin dosennya tidak maksimal bagi kalian mungkin ya, tapi dengan kalian ikhlas menerima keadaan ini begitu, nanti insya Allah akan dimudahkan untuk menyerap ilmunya karena ilmu itu sebenarnya kan dari mana saja ya, tidak harus dari dosen juga, apalagi source sekarang itu udah banyak sekali di internet, udah tersedia segala macam gitu ya. Jadi kemudian bagi yang ada memang pertanyaan tertentu bisa melalui HMPS, bisa melalui Kaprodi atau bisa melalui teman-teman dosen yang mungkin dosen walinya nanti kan akan ada terpilih dosen wali ya pasti ya. Nah itu nanti bisa konsultasi melalui situ. Oh baik, itu tadi teman-teman pesan dari Bu Dewi. Pokoknya jangan patah semangat ya teman-teman, walaupun kegiatannya masih berjalan online ya Bu ya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Bu Dewi. Sama-sama. Dan terima kasih teman-teman udah mau ngikutin kita sampai akhir nih. Dan terima kasih juga atas perhatiannya. Saya Galun Latifah mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Dewi.